Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herdi Wijaya dari Tangerang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada guru pembimbing Bante Gunasiri atas pelatihan meditasi selama 10 hari ini. Karena dari situ saya banyak belajar dari meditasi ini yang sebelumnya saya ragu dan masih belum yakin terhadap meditasi ini. Kenapa? Karena kunci dari meditasi ini saya pelajarin step by step. Dari postur tubuh, dari caranya, langkah dua yang disarankan ya. Dari situ saya belajar ya, postur tubuh itu ternyata tidak gampang ya. Karena dari prosesnya itu, untuk mendapatkan postur tubuh yang tegak itu karena kita melalui proses dari sakit, lelah, itu harus kita lewatin. Dengan apa cara saya melewatkan ini? Dengan cara saya disiplin. Oh iya, saya harus tahan, sabar. Akhirnya ya saya bisa. Oh kayak gini loh postur tubuh yang tegak itu gitu. Jadi saya baru mengerti. Oh kayak gitu. Postur tubuh tegak ini sangat membantu ketika kita mendapatkan hambatan-hambatan ya dari fisik dan mental. Karena dengan postur tubuh dengan tegak ini kita banyak menangnya gitu. Kalau kita meditasi, kalau seringkali biasanya loyo, nggak mau meditasi, kayak gitu. Jadi kalau postur tubuh ini tegak ya, justru banyak menangnya gitu loh. Makanya kenapa saya terus disiplin gitu, terus berjalan-jalan ya akhirnya tujuannya untuk seperti itu. Karena saya pernah merasakan ketika saya lelah, saya susah meditasi. Nah itulah yang saya sharing pengalaman saya. Yang kedua, yang kedua gini, yang saya mau sharing. Setelah kita dapat pelajaran ini, apa sih dasar yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di rutinitas sehari-hari? Kita mulai bekerja dan indera kita pun bakalan terseret karena rutinitas. Saya bertanya kepada Bante, dasar apa yang harus kita lakukan untuk bisa terus lakukan meditasi ini? Yaitu Bante sarankan terus menjalankan sila. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak menjalankan sila atau melanggar, itu akan sulit yang namanya menjalankan itu karena bakalan gangguan. Udah gitu tempatnya juga tidak sesuai juga ya, karena di sini tempatnya bagus karena mendukung. Kalau di rumah itu rasanya sulit kalau kita melanggar sila, bakalan kalah kita. Terus yang disarankan lagi, lakukanlah kebajikan. Jadi karena orang kerja itu pasti sibuk ya, pasti habis dari pulang kerja itu biasanya sampai rumah capek, lelah gitu. Kayak gitu. Makanya setelah ini ya berarti kita harus punya apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terus berada di dalam alur ini gitu. Ya jadi kita harus banyak perbuatan baik. Itu harus kita mulai dari, harus dilakukan sih, karena pengalaman saya mengenai disiplin, karena gini loh, sudah diberitahu dan sudah diingatkan, kita tidak jalankan. Nah itulah kenapa ya kita itu tidak disiplin, karena itu udah diingatkan berkali-kali tapi tidak dijalankan. Nah itu kenapa? Disiplinnya kita kurang. Itu penting sekali ya, karena saya yakin dari teman-teman nih, kalau kita disiplin pasti akan mahir nanti. Mungkin nggak tahu ya, teman-teman sudah, kalau yang udah disiplin mungkin udah pasti mengerti ini.
Kalau mengalami lamanya meditasi ya, saya di challenge sama Bante meditasi sampai 6 jam ya. Saya belum bisa sih karena ya memang rasa sakit itu saya masih belum gimana ya. Kalau saya tanya kepada yogi itu memang harus dituntaskan gitu, tapi saya belum bisa. Karena apa? Memang sakit sekali. Kalau sakit sekali mungkin enggak kali ya, mungkin biasa ya, tapi ini sakit. Jadi mungkin level saya mungkin atau kapasitas saya belum sampai situ, makanya ya saya harus terus lakukan dulu, baru bisa nanti. Saya yakin pasti bisa. Dengan cara apa ya? Dengan keyakinan saya itu dengan disiplin harus terus dilakukan. Oke, terima kasih.